Nah, oke teman-teman apakah bisa terlihat materi di layar, monitor teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kemarin saya sudah share, saya sudah bantu dengan video ya, soal nomor 1 dan 2 itu saya share di YouTube. Kalau yang sudah melihat, eee, bisa mempelajari dan hari ini kita akan perdalam lagi ya, kita akan perdalam. Jadi ini untuk penjadwalan, inti dari penjadwalan itu adalah supaya apa? Supaya prosesor itu bisa memilih sebuah proses dan melayani proses dengan cara yang adil, ya. Artinya bahwa proses yang ada di dalam antrian, itu semuanya bisa dilayani oleh prosesor, ya. Nah, prosesor ini tidak hanya melayani, adanya sinyal permintaan dari user gitu ya, tetapi dia juga melayani, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sistem operasi, ya. Nah, penjadwalan itu secara umum itu ada 2, yang pertama yang non preemptive dan yang kedua yang preemptive, ya. Nah, non preemptive, non itu kan artinya tidak gitu ya, sedangkan preemptive artinya jeda, ya. Jadi non preemptive itu dia proses yang tidak bisa dijeda, gitu ya. Proses yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa disela sebelum proses itu selesai dikerjakan, ya. Jadi logikanya kalau prosesor dia sudah memilih sebuah proses, ya, lalu ada permintaan, layanan prosesor, ya, yang lainnya, maka dia harus menunggu proses tersebut selesai terlebih dahulu, ya. Nah, dalam penjadwalan non preemptive itu ada banyak gitu ya, ada banyak, tapi yang mau kita bahas saya batasin hanya 2, yaitu first come first serve atau FIFO dan NSJF atau non preemptive shortest job first, ya. Lalu metode yang lain adalah metode preemptive, ya. Jadi kalau yang non preemptive tidak bisa dijeda, maka yang preemptive ini adalah proses yang bisa dijeda. Jadi ketika prosesor mengerjakan sebuah proses, tiba-tiba ada permintaan dari proses lain, ya. Maka nanti prosesor akan menganalisa terlebih dahulu gitu ya. Apakah proses yang baru datang bisa dieksekusi atau tidak. Kalau yang baru datang bisa dieksekusi, maka proses yang lain itu kita pending terlebih dahulu ya. Lalu prosesor akan menuju pada proses yang baru, gitu ya. Jadi intinya ada sebuah proses yang bisa dijeda dan ada proses yang tidak bisa dijeda, ya. Nah, kenapa ada proses yang preemptive? Karena yang non preemptive ini sebetulnya punya punya kekurangan, ya. Saya analogikan begini ya, misalkan saya adalah proses pertama, ya. Jadi ada 2 buah proses, katakanlah proses yang ke-1 katakanlah namanya proses Lutfi, gitu ya. Lalu berikutnya ada proses kedua namanya proses Indika, ya. Katakanlah 2 proses ini kita sama-sama ingin bertemu dengan Kajur, Pak Wahyu ya, sama-sama ingin minta tanda tangan, ya. Kalau minta tanda tangan logikanya kan hanya singkat gitu ya, minta tanda tangan paling cuma 2 3 detik selesai, ya. Contoh, saya minta tanda tangan di proses pertama, Indika juga minta tanda tangan di proses kedua. Tetapi ya, proses yang kedua, Indika harus menunggu proses yang pertama selesai, gitu ya. Masalahnya proses yang pertama seandainya ternyata waktu yang dibutuhkan mengerjakan proses pertama itu lama, maka
proses yang kedua, indika, yang hanya butuh waktu 3 detik, ini ternyata bisa molor sampai sekian lama. Ya, contoh, saya datang ke Pak Wahyu, tujuannya minta tanda tangan, ternyata pada saat proses tersebut, ada proses bimbingannya, ada proses konsultasinya. Jadi saya memakan waktu 1 jam. Padahal setelah saya ada proses indika yang kedua, itu juga minta tanda tangan hanya perlu waktu 3 detik. Jadi kelemahan proses non preemptive itu adalah bahwa proses ini tidak fleksibel. Kalau ada proses dengan durasi waktu yang singkat, itu berada pada urutan akhir gitu ya, berada di belakang proses dengan durasi yang panjang. Sehingga nanti kelemahan non preemptive ini diatasi dengan metode yang preemptive. Sampai sini apakah bisa ditangkap terlebih dahulu yang saya sampaikan? Masih bisa dipahami, Bang. Bisa ya? Oke. Saya akan memberikan contoh ya. Contohnya yaitu bukan soal A dan B, karena soal A dan B ini ada di video tutorial saya ya. Saya akan berikan contoh proses nomor 3. Nah, mudah-mudahan bisa ini ya, dilihat. Oke. Perhatikan pada proses nomor 3 ya. Pada proses nomor 3. Proses nomor 3, soal nomor 3, di sini ada 5 buah proses yang nanti akan dieksekusi oleh prosesor dengan metode FIFO ya. Nah, setiap proses dia memiliki waktu kedatangan dan juga memiliki durasi proses atau burst time ya. Jadi supaya memudahkan, maka teman-teman silahkan buatkan tabel terlebih dahulu. Ya. Tidak harus tabel, boleh coretan, boleh berimajinasi, tetapi akan mudah kalau kita buatkan dalam tabel. Ya. Untuk menuangkan ke dalam tabel, maka yang perlu diperhatikan, teman-teman harus mencatat proses berdasarkan waktu kedatangannya. Contoh ya, yang pertama, pada saat T sama dengan 0 milidetik atau 0 satuan waktu, datang proses A. Ya. Lalu pada saat T sama dengan 1 datang proses B, pada saat T sama dengan 2 datang C, pada saat T3 datang D, dan pada saat T4 datang E. Ya. Nah, kebetulan di sini nama prosesnya berurutan gitu ya. Cuma teman-teman jangan terkecoh ya. Bisa saja ini urutannya terbalik. Yang penting kita atur berdasarkan waktu kedatangan ya. Jadi tuliskan waktu kedatangannya, tuangkan nama prosesnya, lalu setiap proses dia punya durasi proses atau burst time. Ya, kita tuliskan A lamanya 5 satuan waktu, B3, C6, D1, dan E lamanya 7. Ya. Nah, kalau sudah ya, burst time-nya atau lama waktu masing-masing proses, teman-teman jumlahkan ya. Nah, hasilnya ini kita jadikan dasar untuk membuat sebuah tabel satu dimensi atau array gitu ya. Array satu dimensi dimulai dari 0 sampai 22 ya. 22 dari mana? Dari total burst time ya. Jadi untuk mengerjakan seluruh proses ini ya, totalnya kita membutuhkan waktu 22 satuan waktu ya. Nah, kalau sudah ya, ini teman-teman kita masukkan dalam analisa perhitungan ya. Oke. Kita mulai dari urutan waktu pada saat T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 ya, datanglah proses pertama bernama A ya. Nah, ini
proses A datang pada saat T sama dengan 0. Artinya apa? Karena first in, first out, maka proses A ini yang nanti kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, kita kerjakan terlebih dahulu. Kok tok-tok nggak dire? Anu, perep juga kan enak ya. Suara siapa itu? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, proses A kita kerjakan terlebih dahulu. Kita beri warna, katakanlah warna merah ya. Warna ini bebas teman-teman ya. Kalau teman-teman coret-coret dikasih tanda silang tidak apa-apa. Maksudnya A ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Proses A ternyata dikerjakan atau memiliki durasi 5 satuan waktu. Nah, ini kita kopikan dulu. Ya. Jadi proses A kita kerjakan dengan durasi 5 satuan waktu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita kerjakan proses A. Ya. Oke. Ya. Jadi karena tidak bisa dijeda, A sebagai proses yang pertama datang kita eksekusi. Di sini bisa kita tuliskan A pertama dikerjakan itu pada saat T sama dengan 0. Ini ya. Dan A selesai pada saat T sama dengan 5. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung turnaround time. Ya. Turnaround time itu dihitung berdasarkan sebuah proses ya. Dia dikerjakan ya. Lalu dengan memperhatikan berapa lama waktu kedatangannya ya. Nah, di sini proses diselesaikan ya. Selesai pada saat T sama dengan 5 dan dia datang pada saat T sama dengan 0. Maka turnaround time-nya 5 dikurangi 0. Di sini sama dengan 5. Ya. Waiting time-nya berapa? Karena dia proses yang pertama, otomatis waiting time-nya 0. Ya. Dia datang di T sama dengan 0, dia tidak perlu menunggu, dia langsung dieksekusi. Oke. Nah, kemudian sekarang kita cek. Pada saat mengerjakan proses A, ternyata ya pada saat T sama dengan 1 datanglah proses B ya. Oke. Lalu pada saat T sama dengan 2 datang proses C dan pada saat T sama dengan 3 datang proses D ya. Dan pada saat T sama dengan 4 datanglah proses E ya. Sehingga pada saat T sama dengan 5 ya ada proses B, C, D, dan E di dalam antrian yang harus kita eksekusi setelah proses A selesai. Gitu ya. Sebentar. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman semuanya? Pokoknya kalau ada kesulitan, diskusikan ya, diskusikan. Nah, ya, sampai T sama dengan 5, A selesai dikerjakan, tersisa proses B, C, D, dan E. Ya. Nah, sekarang kita lihat waktu kedatangannya. Ya. Karena di T sama dengan 1, ya, B sudah datang setelah A gitu ya. Maka proses B ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, kita lihat ya, proses B itu memiliki durasi atau berstand sama dengan 3 satuan waktu. Kita hitung 5, ke 6, ke 7, ke 8. Kita eksekusi proses B. Ya. Oke. Sehingga
proses B itu kita mulai kerjakan pada saat T sama dengan 5, oke, berakhir pada saat T sama dengan 8, ya. Lalu turnaround time-nya, ya, turnaround time-nya itu berarti selesainya proses B, yaitu T sama dengan 8, ya, dikurangi, ya, kedatangan proses B, yaitu T sama dengan 1. Gitu ya. Berarti di sini hasilnya 7. Gitu ya. Jadi turnaround time dihitung yaitu pada saat proses tersebut selesai dikerjakan, yaitu pada saat T8 dikurangi dengan pada saat pertama kali proses tersebut masuk antrian, yaitu T sama dengan 1 pada proses B. Gitu ya. Sehingga waiting time-nya, ya, waiting time-nya dihitung dari mana? Pertama kali proses dikerjakan, yaitu pada saat sebentar. Sorry, waiting time itu pada saat pertama dikerjakan, yaitu T sama dengan 5, namun dikurangi dengan kapan pertama kali proses masuk. Ya. B dikerjakan pada saat T sama dengan 5, padahal B sudah masuk antrian di T sama dengan 1. Berarti dia menunggu selama 4 satuan waktu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan teman-teman semuanya. Apakah bisa dipahami atau barangkali saya terlalu cepat menerangkan? Tolong tolong diberikan masukan. Bisa dipahami, Pak. Bisa ya? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang setelah proses B selesai, ya, kita masih punya proses C, D, dan E untuk dieksekusi setelah T sama dengan 8. Ini ya. Oke. Ini hanya ilustrasi supaya bisa mudah dipahami. Pada saat T sama dengan 8, kita cek. Ya, ternyata C sudah masuk. Ya, C harus kita eksekusi, maka kita eksekusi yang C. Ya, C berstemnya adalah 6 satuan waktu. Ya, berarti 6 tambah 8 ya. 14. Oke. Di sini. Ini proses C kita kerjakan. Ya, kita beri warna. Oke. Kemudian kita masukkan dalam tabel perhitungan. C pertama kali dikerjakan pada saat T sama dengan 8. C selesai dieksekusi pada saat T sama dengan 14. Lalu turnaround time-nya, yaitu selesainya proses C, ini pada saat T14, dikurangi waktu kedatangan proses C. Ya, 14 dikurangi 2, hasilnya 12. Ya. Berapa waiting time-nya untuk proses C? C menunggu, C dieksekusi pada saat T sama dengan 8, padahal C sudah masuk pada saat T sama dengan 2. Sehingga proses C menunggu selama 8 dikurangi 2, selama 6 satuan waktu. Oke. Berikutnya, pada saat T sama dengan 14, ya, dia harus mengerjakan masih ada 2 buah proses di dalam antrian, yaitu proses D dan E. Ternyata proses D yang terlebih dahulu masuk, maka D ini kita eksekusi. Ya, proses D berstemnya sama dengan 1. Oke, kita eksekusi proses D di sini. Kita beri warna. Oke. Lalu kita masukkan dalam tabel analisa. D dieksekusi pada saat T14, kemudian berhenti pada saat T15. Turnaround time-nya berarti 15 dikurangi saat
D masuk dalam antrian. 15 kurangi 3 sama dengan 12. Ya. Waiting time-nya dieksekusi pada saat T sama dengan 14 ya, dikurangi T sama dengan 3. Artinya D ini menunggu selama 11 satuan waktu. Gitu ya. 11 satuan waktu. Oke. Nah, terakhir ini teman-teman tolong saya juga dikoreksi barangkali ada yang tidak sesuai, tidak sama dengan perhitungan dalam video yang saya bagikan ya. Nah, terakhir kita ada proses E yang belum dieksekusi. Ya. E pada saat T sama dengan 15, berstemnya sama dengan 7. Eksekusi proses E, berstemnya sama dengan 7. Oke. Ini adalah proses E. Kita beri tanda warnanya warna ungu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa E dieksekusi pada saat T sama dengan 15, berakhir pada saat T sama dengan 22, lalu turn around time-nya, ya, turn around time-nya adalah selesainya proses E dikurangi waktu kedatangan proses E, ya, 22 dikurangi 4, ya, 22 dikurangi 4 sama dengan 18. Berapa lama proses E menunggu? Yaitu pertama kali proses E dieksekusi dikurangi waktu kedatangannya. Ya, 15 dikurangi 4. Berarti E menunggu selama 11 satuan waktu. Nah, artinya apa? Di sini bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa 5 buah proses ini ya, dia dikerjakan atau waktu prosesor yang dibutuhkan mengerjakan setiap proses dalam antrian ini rata-rata 10,8 satuan waktu ya. Nah, di sini 10,8. Kemudian setiap proses itu menunggu rata-rata 6,4 satuan waktu. Oke. Oke, sampai sini sebentar ya. Nah, sampai sini. Rohma dia. Rohma, apakah bisa dipahami Rohma? Ada Bisa, Pak. pertanyaan? Oke. Nurul Anissa mana Nurul? Hadir, Pak. Oke, Nurul bisa dipahami Nurul? Sejauh ini bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi teman-teman, ini adalah algoritma yang paling mudah gitu ya. Jadi cara menentukan urutannya cukup melihat waktu kedatangan ya, pasti itu yang dikerjakan ya. Tapi nanti tantangannya itu pada saat algoritma yang preemptive gitu ya. Jadi ketika mengerjakan prosesnya dijeda gitu ya. Lalu kita mengeksekusi proses lain. Ya, ketika mengeksekusi proses lain ternyata ada jeda juga. Kita eksekusi proses yang lain, gitu ya. Nah, ini kita menghitungnya harus teliti. Tapi yang non preemptive harusnya ini tempat kita mendulang nilai ya. Jadi besok harus fokus pada nilai yang non preemptive ya. Karena ini mudah, tidak boleh salah gitu ya. Kalau yang non preemptive salah, biasanya kita kesulitan pada saat menghitung yang preemptive. Itu tantangannya di situ. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong kemarin UTS-nya bagaimana? Yang multiple choice kok ada yang dapat nilai 0, ada yang dapat nilai 20 gitu ya. Padahal itu soal sudah kita bahas beberapa kali di kelas kan ya. Seperti itu ya. Jadi sekilas mereview UTS kemarin ya.
Nilai tertinggi 95, nilai terendahnya 0 ya. Jadi di kelas ini ada yang dapat 0, 20, 30, 35 gitu ya. Rata-ratanya 60,9. Ya, terus terang saya baru mengoreksi kelas A dan D. Jadi kalau kita lihat berdasarkan rata-rata kelas A ini nilainya cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kelas D gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti pada saat UAS tolong diperbaiki ya. Tolong diperbaiki. Oke. Ada pertanyaan? Hari ini kita fokus pada algoritma pertama ya, yaitu FIFO. Nanti kita pada berikutnya kita masuk pada algoritma selanjutnya. Nanti kemungkinan setelah libur lebaran baru kita masuk pada algoritma yang prime time ya. Tapi yang penting teman-teman jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah terutama dalam menghitung turnaround time ya, menghitung waiting time ya. Saya bebaskan karena ini pandemi, silahkan mau pakai Excel, silahkan mau setting rumus sendiri, boleh seperti itu ya. Yang penting jangan salah dalam menempatkan rumus. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan Firman. Ya, kan tadi kan dalam unplan itu kan ada yang pertama ya, Pak, yang A. Nah, itu apakah kedatangannya itu selalu 0 atau bisa dari 1 gitu, Pak? Oke. Sebentar. Oke. Salah, sebentar, salah. Sebentar. Saya share dulu sebentar. Perhitungan penjadwalan. Oke. Saya share dulu perhitungan penjadwalan. Nah ini. Oke. Pertanyaan Firman, apakah referral time itu harus dimulai dari 0? Begitu ya Firman ya? Iya, Pak, seperti Oke. itu. Kalau kita pernah belajar array, ya, indeks di dalam array itu selalu dimulai dari 0. Dipastikan pasti dimulai dari 0. Tapi di dalam soal bisa saja tidak dimulai dari 0. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena permintaan layanan prosesor time itu bisa saja berasal dari permintaan user atau berasal dari permintaan sistem operasi. Ya, saya ulangi ya. Yang namanya interupsi atau permintaan itu bisa datang dari user ataupun bisa datang dari sistem operasi. Ya. Contoh, ada penjadwalan non preemptive, tidak bisa dijeda. Contoh sederhana apa? Contoh, dipastikan penjadwalan non preemptive, contohnya adalah booting. Ya, ketika kita sedang booting, lalu kita minta layanan untuk membaca media penyimpanan hard disk. Ya, kita booting, kita nyalakan, selang berapa detik kita colokkan flash disk gitu ya. Maka ini tidak akan mungkin dieksekusi. Kenapa? Karena booting ini adalah salah satu penjadwalan yang sifatnya dipastikan non preemptive, tidak bisa dijeda. Gitu ya. Nah, pada saat T sama dengan 0, bisa saja itu adalah layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Nah, kita nggak tahu. Gitu ya. Tapi dipastikan ketika proses masuk antrian itu selalu dimulai T sama dengan 0. Tapi kita tidak tahu itu interupsinya dari sistem operasi atau dari kita sebagai user. Ya. Nah, jadi di dalam soal nanti yang namanya indeks selalu dari 0. Pasti. Tapi kalau nanti soalnya ternyata tidak dimulai dari 0, itu boleh saja. Gitu ya. Artinya, misal ya, soalnya dimulai dari 3. 3, 7, 8, 11, 12.
Yang penting tugas kita mengurutkan waktu kedatangan proses terlebih dahulu. Nah, kenapa? Mungkin nggak sebuah proses itu tidak dimulai dari nol? Tidak mungkin, ya. Tapi bisa saja proses A ini itu proses yang berasal dari interupsi pemakai, ya. Sementara interupsi yang berasal dari sistem operasi yang kita nggak tahu bisa saja dieksekusi pada saat T sama dengan 0, 1, dan 2. Gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan Firman, kalau di dalam eksekusi prosesor, prosesor selalu bekerja dimulai dari T sama dengan 0. Itu pasti. Cuma pada saat T sama dengan 0, kita tidak tahu apakah itu layanan dari sistem operasi atau dari user gitu ya. Sehingga kalau kita tidak tahu, bisa saja di dalam soal ini nantinya tidak harus dari 0. Gitu ya. Tapi yang pasti kita harus mengurutkan. Ya. Array selalu dimulai dari 0. Selalu. Ya. Selalu. Sampai sini Firman, apakah bisa dipahami? Iya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selalu Sudah dari paham. 0 ya. Selalu dari 0. Iya, iya. Oke. Yang lain silakan. Barangkali ada pertanyaan yang perlu didiskusikan. Saya berikan contoh satu lagi ya. Saya berikan contoh satu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya berikan sebuah tugas sederhana yang silakan dikerjakan. Tugasnya seputar penjadwalan FIFO ya. Oke, sekali lagi saya berikan contoh. Oke, waktunya tinggal 2 menit, ya. Nanti saya keluar sebentar. Nah, ini saya berikan contoh soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ya. Oke. Nah, jadi kalau di sini dimulai dari 0 karena memang prosesor bekerja pada saat T sama dengan 0. Ya, kemungkinan dia layanan dari sistem operasi. Ya. Nanti kalau bertemu soal T-nya tidak dari 0, bisa saja ya, artinya bisa jadi itu layanan prosesor terhadap permintaan dari user ya. Oke, berarti langkah pertama kita sepakati ya. Kita masukkan terlebih dahulu arrival time ya 0. Mohon maaf, Pak. Iya. Silakan. Apakah Bapak sedang share screen? Sedang apa? Share screen? Iya, betul. Belum terlihat, Pak. Oh, belum terlihat. Oke, oke. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Oke. Terima kasih Indika. Saya screen kembali. Sekarang bisa terlihat Indika? Sudah bisa, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Oke, oke, oke. Oke, saya pending dulu ya, karena ini waktunya kurang 1 menit ya. Kurang 1 menit. Oke. Untuk kelas 1A, selain UTS sistem operasi, apakah sudah UTS mata kuliah yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Hasilnya bagaimana? Apakah memuaskan atau banyak perlu perbaikan?
Oke, kita lanjut lagi ya. Saya berikan satu contoh terakhir. Setelah itu kita akan bagikan soal untuk latihan ya. Untuk latihan. Saya pikir untuk yang Vivo seharusnya tidak ada masalah. Oke. Oke, bisa terlihat ya teman-teman ya. Oke, halo. Apakah bisa terlihat? Saya belum terlihat, Pak. Belum, Belum Pak. terlihat. Oke, sebentar. Belum terlihat. Oke, sebentar. Bisa terlihat sekarang? Belum, Pak. Masih Belum. sama, Pak. Oke, Bisa, oke. Pak. Bentar. Ini perhitungan penjadwalan. Masih belum bisa? Atau sudah kelihatan? Masih belum. Masih belum? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke, oke, sebentar. Tenang ya, tenang. Ini kita save. Nah, ini sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terakhir ya. Terakhir. Kita akan lihat soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, di sini yang penting kita supaya memudahkan, kita urutkan urutan prosesnya ya. Oke. Kemudian nama prosesnya kebetulan di sini sama. Kebetulan sudah urut gitu ya. Tapi nanti dalam soal latihan, soal UAS belum tentu urut gitu ya. Jadi harus jeli pada saat menentukan urutan waktu kedatangan. Ya. Kita tuliskan lamanya masing-masing proses. Oke, ternyata ada membutuhkan 28 satuan waktu untuk mengerjakan 5 buah proses tersebut ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Yang pertama adalah proses A. Proses A pada saat T sama dengan 0, maka kita pastikan A adalah proses yang pertama kita eksekusi ya. Lama durasinya adalah 12. Sini ya. Oke. Ini adalah proses A. Oke. Kita bisa masukkan datanya, kita analisa A datang atau pertama kali dikerjakan saat T sama dengan 0, selesai pada saat T sama dengan 12, sehingga turnaround time-nya yaitu 12 dikurangi waktu kedatangan proses A ya. Ya. Kemudian waiting time-nya karena dia proses yang pertama, dia tidak perlu menunggu gitu ya. Sehingga waiting time-nya sama dengan 0. Ya. Kita analisa pada saat T0 sampai 12 ternyata ada proses B, C, D, dan E yang masuk. B di T sama dengan 2, C di T sama dengan 3, D di T sama dengan 5, dan E di T sama dengan 9. Ya. Sehingga pada saat proses A selesai, di T sama dengan 12,
ada antrian yaitu proses B, proses C, dan juga proses D yang akan dieksekusi. Ya. Lalu berdasarkan urutan kedatangannya, kita eksekusi proses B terlebih dahulu. Oke. Proses B berstemnya sama dengan 8. Ya. 8 tambah 12, 20 ya. Oke. Ini ya. Ini adalah proses B. Oke. Lalu kita analisa proses B pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 12. Kemudian berakhir pada saat T sama dengan 20. Maka turnaround time-nya bisa dihitung, yaitu selesainya proses B dikurangi waktu kedatangan. Ya, yaitu 18. Ya. Selesai proses B dikurangi waktu kedatangan proses B. Waiting time-nya B dikerjakan pada saat T12 padahal sudah masuk pada saat T sama dengan 2. Artinya dia menunggu selama 10 satuan waktu. Ya. Kemudian pada saat proses B selesai di T20 ternyata ada antrian yaitu proses C, proses D, dan juga proses E. Ya. Bentar. Oke. Nah, kita cek karena berdasarkan metode FIFO, first in, first out, maka kita pilih proses C untuk dieksekusi. Ya. Proses C ini burst time-nya atau durasinya sama dengan 5 satuan waktu. Ya. Berarti 20, 25. Ya. Oke, kita kerjakan proses C. Proses C itu oke. Nah, kita cek proses C pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 20. Lalu proses C berhenti pada saat T sama dengan 25. Turnaround time-nya berarti bisa dilihat selesainya proses C yaitu di T sama dengan 25 dikurangi waktu kedatangannya. Yaitu C sudah masuk di T sama dengan 3. Berarti 25 dikurangi 3 sama dengan 22. Ya. Proses C dieksekusi pada saat T sama dengan 20. Padahal sudah masuk di antrian pada saat T sama dengan 3. Sehingga C menunggu selama 20 kurangi 3. 17 satuan waktu. Ya. 17 satuan waktu. Oke. Berikutnya adalah proses D. D itu burst time-nya adalah 2. Ya. Maka di sini pada saat T sama dengan 25 kita mengerjakan ya proses D, kita eksekusi di mana D burst time-nya sama dengan 2. Ya. Oke. Kita eksekusi proses D. Kita cek proses D pertama dieksekusi pada saat T sama dengan 25, lalu berakhir pada saat T sama dengan 27, ya. Dan turnaround time-nya berarti selesainya proses D, yaitu 27, dikurangi waktu kedatangan proses D, yaitu 5. 27 kurangi 5 sama dengan berapa? 20, 22.
Oke. Ulangi ya. Proses D 27 dikurangi 5. 22, betul ya. Kemudian proses D menunggu dieksekusi pada T25 sudah masuk antrian pada saat T sama dengan 5. Berarti menunggu selama 20 satuan waktu. Ya. Oke, yang terakhir adalah proses E. Proses E ini kita eksekusi di T sama dengan 27 dan berstemnya 1. Ya. Berarti kita kerjakan proses E begini. Oke, kita masukkan dieksekusi pada saat T sama dengan 27 ya. Kemudian berhenti pada saat T sama dengan 28. Turnaround time-nya berarti selesainya proses E yaitu di T28 dikurangi waktu kedatangan. E datang pada saat T sama dengan 9 ya. 28 kurangi 9 sama dengan 19 ya. Berapa lama E menunggu dieksekusi? Berarti pertama kali E dieksekusi di T sama dengan 27 dikurangi waktu kedatangan proses E ya. 27 dikurangi 9 ya. 27 dikurangi 9 berarti sama dengan 18 ya. 18. Nah, silakan nanti bisa dianalisa kembali, dicek kembali perhitungannya. Di sini bisa dilihat bahwa prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan 5 buah proses ini rata-rata sebanyak 18,6 milidetik ya. Dan setiap proses itu harus menunggu ya, menunggu disentuh oleh prosesor time yaitu menunggu selama 13 milidetik. Oke. Apakah bisa dipahami? Atau dari perhitungan ini kira-kira ada yang keliru cara menghitungnya? Silakan dianalisa teman-teman semuanya. Oke. Tidak ada ya? Apakah ada pertanyaan? Indika, bisa dipahami Indika? Bisa, Pak. Bisa Insya ya? Allah. Oke. Stanley, mana Stanley? Bisa dipahami Stanley? Bisa. Oni, gimana Oni? Bisa Pak, bisa. Oke. Baik, selanjutnya saya punya tugas buat teman-teman semuanya. Ya. Nah, tugasnya adalah ini ya. Tugasnya ini. Ya. Nah, ya, teman-teman diminta untuk mencari rata-rata waktu tunggu untuk berapa? Untuk 4 buah proses ya. Untuk 4 buah proses ya. Di sini ada 4 buah proses yang datang. Ini soalnya akan saya share di grup ya. Soalnya saya share di grup. Oke. Saya share di grup. Ini soal nomor 1. Saya share di grup ya. PR. Ya, soal nomor 1. Oke. Teman-teman diminta menghitung waiting time rata-rata ke-4 buah proses. Oke. Lalu silakan cek di grup WA-nya. Lalu soal nomor 2. Wah, ini ya. Soal nomor 2. Sorry. Soal nomor 2. Teman-teman diminta menghitung nilai rata-rata turnaround time-nya. Ya. Soal nomor 2. Oke. Dan terakhir ini adalah soal nomor 3. Nah,
Teman-teman diminta menghitung rata-rata turnaround time-nya sekaligus rata-rata waiting time dari keempat buah proses berikut. Ya. Oke. Soal sudah saya share di grup. Silakan teman-teman dikerjakan dalam dalam format doc ya di MS Word ya. Kemudian dikirim ke email. Deadline-nya paling lambat hari ini ya, hari Jumat pukul 18.00 ya, karena ini mudah ya, ini mudah. Ya, soal 5 menit selesai sebetulnya. Saya yakin ya. Oke. Kemudian beri nama file. Ya. Ini adalah tugas 4 ya. Tugas 4 underscore nama underscore kelas. Ya. Jadi cukup teman-teman ambil satu suku kata dari nama masing-masing ya. Misalkan tugas 4 underscore indika underscore A gitu ya. Tugas 4 underscore Stanley underscore A gitu ya. Tugas 4 underscore Oni underscore A gitu ya. Supaya nanti saya bisa mengelompokkan dengan mudah. Kemudian untuk subjek emailnya juga diberikan nama yang sama, tugas 4 underscore nama underscore kelas. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Ini mudah-mudahan semangat ya. Ini mudah, jadi deadline-nya saya kasih sampai jam 6 sore karena mudah sekali, gitu ya. Teman-teman boleh pakai Excel, boleh bikin rumus gitu ya. Tinggal masukin datanya tuh bisa seperti itu ya. Nanti silakan dipindahkan ke dalam Word ya, lalu kirim ke email saya. Begitu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Muhammad Putra hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan kameranya diaktifkan. Nurul Anissa hadir? Hadir, Pak. Oke, Maulida hadir? Maulida? Oke, Nuri Fadriani hadir? Nuri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Risna Berti, mana Risna? Hadir, Pak. Oke, Risna hadir ya. Kemudian Zaro Khairunisa hadir? Zaro? Oke, Rizky Ananda Putra hadir? Rizky? Oke, Salma Aziza hadir? Salma? Hadir, Pak. Salma, mana Salma? Kameranya Oke. gelap, Pak. Oke. Salma hadir. Kemudian Sultoni hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Hadir Pak, Rizky Pak. Rizky Ananda hadir. Oke, terima kasih Rizky. Zaro hadir, Zaro? Zaro belum kelihatan. Firman Nurul hadir, Firman? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oktarina. Mana Oktarina? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Oktarina. Anissa Nurul Azhar. Anissa. Siap hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Risa Dea. Risa Dea hadir? Risa. Saya lewati dulu. Indika hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Oni hadir. Stanley. Oke, Sukma Umairo. Hadir, Pak. Oke, Nur Arifin. Izin katanya, Pak. Oke, tidak hadir. Bintang Cahyo. Bintang Cahyo tidak kelihatan ya. Aula Rizal.
Aula tadi hadir Aula ya. Pratama Putra, Pratama hadir, Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Rohma Dwi Junior hadir. Hadir, Pak. Arvin Paundra. Arvin. Pak. Oke. Risa Dea Nurvita, Risa hadir. Oke. Zaro Khairunisa, Zaro hadir. Oke. Baik teman-teman, tolong diperhatikan tugasnya. Akhir kata pada pertemuan hari ini, saya minta semuanya aktifkan kameranya. Saya akan ambil screen gambarnya ya. Silakan diaktifkan. Walaupun ini sedang puasa, tolong semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan menghalangi beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini semuanya diberikan kelancaran. Yuk, diaktifkan kameranya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Sekali lagi. Hitungan ketiga. Senyum yang paling baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat berpuasa semuanya. Ya.